Assalamualaikum, selamat pagi anak soli dan soliha kelas 3. Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar bersama ya, bersama Ustazah Khadijah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kalian pada hari ini diberikan pemahaman yang baik sama Allah. Amin. Sudah disiapkan belum alat tulisnya? Yang belum, ayo segera ya siapkan alat tulisnya. Ada buku, pensil, dan penghapusnya. Sudah siap? Pinter. Hari ini tematiknya akan belajar tentang memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kalau minggu lalu, Ustazah dan kalian telah belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, sekarang bagaimana cara memeliharanya supaya lingkungan alam dan lingkungan buatan tetap terjaga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah memperbaikinya. Allah pula berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, kepedulian terhadap lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab bersama ya. Bukan hanya orang tua saja, tetapi kalian juga. Maka dari itu, berikut kita akan belajar tentang bagaimana cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan dari hal yang kecil yang bisa kalian lakukan ya. Cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya atau tempat sampah ya. Tahu enggak apa itu artinya sampah? Sampah adalah sisa kegiatan manusia dan dianggap sudah tidak berguna lagi. Nah, sampah ini dikategorikan atau dipisahkan ke dalam dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini dikenal sebagai sampah basah dan umumnya mudah busuk. Jadi sampah organik ini berasal dari sisa aktivitas manusia yang berasal dari alam. Contoh sampah organik, sisa bahan-bahan makanan atau sisa makanan, kulit pisang, kulit buah, dan juga sampah kebun, rumput, daun, ranting. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik ini dikenal juga sebagai sampah kering. Biasanya berasal dari hasil proses produksi pabrik, sehingga sulit untuk diurai oleh bakteri. Contohnya kertas, kain, plastik, logam, gelas, karet. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Jadi, kalian bisa melakukan pemilahan sampah, yaitu sampah organik dipisah dengan sampah anorganik, sehingga dampak negatif dari sampah dapat dihindari. Misalnya nih, sampah organik itu kan berasal dari alam. Sifatnya jadi mudah membusuk dan mudah diurai oleh mikroba lain. Sehingga sampah organik ini dapat dengan mudah menyatu kembali dengan alam sehingga tidak begitu bermasalah. Namun demikian, jika sampah
organik tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Adapun sampah anorganik karena berasal dari hasil produksi pabrik, maka sulit diurai oleh bakteri sehingga akan mencemarkan lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, pengelolaannya berbeda dengan sampah organik ya. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pemilahan. Pemilahan di sini berarti memisahkan sampah menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok sampah organik, kelompok sampah anorganik, dan kelompok sampah bahan beracun dan berbahaya yang disebut B3. Jadi, tempat sampah organik hanya digunakan untuk jenis sampah yang bahan bakunya dari alam. Tadi sudah disebutkan ya, contohnya sisa makanan, buah-buahan, dan sayuran. Nah, yang kedua, tempat sampah anorganik hanya untuk sampah yang bahan bakunya hasil produksi pabrik, seperti kaleng, botol, ballpoint, dan kertas. Yang ketiga yaitu bahan yang beracun dan berbahaya seperti bakteri, limbah rumah sakit, serta sisa laboratorium ditempatkan dalam wadah sampah B3. Jadi, pemilahan sampah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Dengan pemilahan sampah yang baik, maka proses selanjutnya akan lebih mudah. Yang kedua yaitu menerapkan konsep 3R. Apa sih 3R itu? 3R ialah singkatan dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya penggunaan kembali, yaitu cara pengelolaan sampah dengan menggunakan kembali sisa atau bekas sampah menjadi barang yang dapat digunakan. Misalnya, kamu membeli kuenya itu tempatnya berbentuk kaleng. Nah, kalengnya itu bisa kamu gunakan untuk tempat celengan atau tempat peralatan tulis. R yang kedua yaitu reduce, artinya pengurangan dalam penggunaan sesuatu. Nah, dalam reduce ini kamu perlu berusaha untuk mengurangi segala sesuatu perilaku yang dapat menghasilkan sampah. Misalnya, ketika berbelanja ke supermarket, usahakan membawa tas atau kantong dari rumah untuk menghindari penggunaan kantong plastik yang nantinya menjadi sampah organik. Terus contoh lagi, membawa minuman atau botol minuman dari rumah. Jadi tidak perlu tuh membeli minuman yang berbentuk kemasan karena akan apa? Akan menambah menjadi sampah anorganik. R yang ketiga yaitu recycle, artinya daur ulang, yaitu mengolah sisa aktivitas manusia untuk dipergunakan kembali menjadi barang yang bermanfaat. Contoh aktivitas recycle ialah mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos atau pupuk organik. Bahkan petani banyak yang menjadikan sampah organik ini sebagai barang komoditi yang dapat dijual ulang dengan harga yang sangat baik. Contoh lainnya yaitu botol-botol plastik yang sudah tidak digunakan diolah kembali menjadi biji plastik. Nah, biji plastik ini diolah kembali untuk membuat misalnya ember, gayung, dan lain-lain ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi kita perlu mengelola sampah dengan baik dan juga menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon di sekitar rumah,
menghindari penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, dan memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan. Hari ini tugas kalian adalah membaca tentang memelihara lingkungan alam dan buatan di buku paket tematik 3A halaman 112 sampai 116. Tidak perlu dikirimkan ke Ustadzah ya. Ustadzah percaya kalian pasti membacanya. Selamat belajar anak solih dan solihah. Sebelum Ustadzah akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.